Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Al Khairat yang saya cintai dan saya muliakan, mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih melanjutkan pembahasan kesalahan-kesalahan, yakni kesalahan dalam azan dan iqamah. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sampai pada poin ke-7. Maka kita lanjutkan poin kesalahan azan dan iqamat ini dimulai poin ke-8. Poin ke-8 dari kesalahan di dalam azan dan iqamah ini yakni menambah huruf alif sesudah ba pada kata akbar. Sebagian muazzin pada saat melafazkan azan dia menambahkan alif sesudah ba pada kata akbar dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ba-nya itu dibaca panjang. Ini salah. Karena akbar itu adalah jamak dari kabar. Itu kalau dalam bahasa Arab artinya tuh genderang. Genderang itu apa ya? Yang ditabu itu. Al-Imam Ibnu Al-Manzur rahimahullah mengatakan al-kabar ialah genderang yang punya satu permukaan. Jadi ketika muazzin dia mengucapkan seperti itu, maka dia telah menyifati Allah dengan sifat tersebut. Maha suci Allah dari apa yang dia ucapkan. Oleh karena itu, semestinya muazzin dia berhati-hati memanjangkan huruf ba tersebut, sehingga tidak mengadakan alif yang merubah makna dari bacaan Allahu Akbar itu. Yang ke-9, membuang ha lafal jalallah dan menggantinya dengan waw. Di antara kesalahan muazzin ialah mengganti huruf ha dengan waw pada lafal Allahu Akbar. Dia mengucapkannya Allahu Akbar. Ini salah fatal yang kita harus ingatkan kalau ada muazzin bacanya seperti itu, karena menyimpangkan susunan kata, merubah makna dan merusak tujuan. Yang ke-10, memasukkan waw antara kata Allah dengan kata akbar. Sebagian muazzin dia berlebih-lebihan dalam mendommah pada kata Allah, sehingga menambah waw di antara kata Allah dengan kata akbar itu. Jadi dia melafalkannya Allahu Akbar. Ini sering ya? Ya enggak? Sering enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Nah, ini kesalahan yang fatal. Karena juga merubah makna, merusak makna. Ya. Nah, ini yang disebut waw al-israq. Seolah-olah ia menjadikan sekutu bersama Allah ketika menambah waw atofnya itu.
Yang ke-11, merubah kaf pada akbar dengan jim. Ya, saya ulangi. Kesalahan yang ke-11 dari azan ini merubah kaf pada kata akbar dengan jim. Jadi ada muazin itu yang dia berlebih-lebihan mengucapkan kaf itu ya. Kaf itu ya. Sehingga merubahnya jadi jim. Jadi dia azan itu menyebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saking apa? Iya, mungkin ada ya. Tapi ini ada ini disebutkan ini. Nah, ini merusak makna ini. Dan tidak dibolehkan. Sebagian lainnya terlalu meremehkan. Jadi dia mengucapkannya dengan qaf Persia. Apa itu? Dia baca Allahu Akbar. Akabar. Itu bahasa Minang. Nah, ini salah juga ini. Jadi yang benar itu Allahu Akbar. Bukan Allahu Ajbar atau Allahu Akbar. Ya. Yang ke-12, melagukan azan. Nah, ini perhatikan. Sebagian muazin memperbagus suaranya untuk melagukan azan sehingga keluar dari tujuan azan itu. Yang sebenarnya untuk menyeru orang sholat. Berlebihan di dalam lagu azan itu. Sampai-sampai sebagiannya dikatakan menyerupai orang-orang fasik seperti penyanyi. Ya. Syekh Ali Mahfuz rahimahullah dia katakan di antara bid'ah yang dibenci karena ini diharamkan ialah menyanyikan azan. Apa maksudnya? Yakni menyanyikannya sehingga merubah kalimat azan dan tata caranya. Dengan apa? Dengan harokat dan sukun, mengurangi sebagian hurufnya atau menambahnya. Tujuannya apa? Supaya melihara lagunya. Jadi mentingkan apanya? Mentingkan lagunya. Dibanding dengan apa? Apa sukunnya? Apa ada harokatnya? Dan seterusnya itu. Nah, ini nggak boleh ini. Nah, tidak dihalalkan di dalam azan. Seperti juga tidak bolehkan di dalam baca Quran. Dan ini kita juga tidak boleh mendengarnya. Karena ini menyerupai orang-orang fasik ketika berdendang. Dan juga keluar dari apa yang kita kenal menurut syariat dalam melafazkan azan dan bacaan Al-Quran. Ini beliau sebutkan di kitab beliau Al-Ibda fi Mudhar Al-Ibtida halaman 160. Tahqiq Said bin Nasir ya. Al-Imam Al-Qurtubi dia berkata, muazzin berkeharusan melatunkan azannya secara perlahan dan tidak menyanyikannya sebagaimana yang banyak dilakukan orang sekarang tukang azan itu. Bahkan banyak masyarakat awam itu yang mengeluarkannya dari sebatas nyanyian. Nah, itu ya. Jadi muazzin diwajibkan untuk mentajwidkan. Jadi membaguskan bacaan itu sesuai dengan ilmu tajwid. Bukan sekedar mengikuti lagu. Sampai dikatakan di sini kita pernah dengar ada orang yang baca hayya alal falah itu sampai 15 harokat.
Jadi sudah tidak lagi sesuai dengan sesuai dengan aturannya itu ya. Kemudian yang ke-13 kesalahan dalam azan ini, azan jama'i, yakni azan jamaah bersama-sama, yakni lebih daripada satu muazzin, satu suara. Azan seperti ini bid'ah. Gak pernah Nabi suruh sahabat itu untuk azan bersama-sama. Ini suka dilakukan oleh para sultan, raja. Syekh Ali Mahfuz rahimahullah berkata, termasuk bid'ah ialah azan berjamaah yang dikenal dengan sebutan azan sultani. Sebab tidak diperselisihkan bahwa ini tercela serta dimakruhkan, karena azan tersebut didendangkan dan dinyanyikan serta mengeluarkan kata-kata azan dari sifat kearabannya dan tata caranya yang legal, yakni menyalahi syariat, dalam bentuk sangat buruk yang membuat merinding kulit yang hidup dan membuat jiwa yang suci merasa pedih. Orang yang mula-mula mengadakan azan jamaah ini, yakni muazzinnya tuh ada 2 orang, 3 sampai 7 gitu ya. Dan mungkin lebih mungkin ya. Itu dia orangnya bernama Hisham bin Abdul Malik. Dan Raja Faruk I telah memerintahkan supaya azan ini dihentikan. Biasaan di tempat itu sebelumnya di setiap istana raja biasanya 4 orang muazzin berdiri bersama-sama dan dalam satu suara. Ketika Raja Faruk sholat Jumat di Jami' Al-Azhar dan hanya melihat seorang muazzin yang berdiri untuk mengumandangkan azan, maka dia bertanya kepada Syekhul Al-Azhar, Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi ya, tentang hal itu. Maka Syekh menjawab, azan sultani tidak pernah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Raja Faruk memerintahkan supaya melenyapkan, yakni memberhentikan azan beramai-ramai itu sejak saat itu. Ini ada di kitab Al-Ibda fi Mudhar Al-Ibtida halaman 160. Tapi ini masih juga dilakukan ya. Ada itu di Masjid Al-Umawi di Damaskus, Syria. Di Indonesia juga ada. Saya juga pernah itu. Kalau nggak salah saya nonton di YouTube. Ada 7 orang azan di Jawa tuh, saya di mana itu. Itu nggak ada sunnahnya itu. Azan itu, yang azan itu cuma 1 orang. Yang ke-14 kesalahan ini, menambah kata sayyidina dalam azan dan iqamat. Jadi sebagian muazin menambah kata sayyidina dalam kalimat azan dan iqamah. Jadi dia mengucapkannya asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jadi ditambahnya sayyidana. Ini mungkar dan bid'ah ya. Karena lafal azan, iqamat, tasyahud dan lafal-lafal lainnya yang berkaitan itu dia bersifat tauqifiyah. Apa itu? Harus ada berdasar dalil. Apa dalilnya? Serta merupakan ibadat yang kita tidak boleh menambah, menguranginya. Jadi lafaznya itu yaitu. Ya. Ada sebuah kisah ini ya, dari seorang ulama. Dia bilang, jika seseorang bertanya, bukankah Rasulullah itu sayyid? Arti sayyidina itu kan penghulu kita, tuan kita kalau bahasa kita ya. Maka dia jawab oleh ulama ini, benar, beliau itu penghuli dan suri teladan kita. Tapi kita menyifatinya dengan sayyid di luar azan, di luar iqamah dan sholat. Karena disebutkan demikian. Ya. Oleh karena itu tidak boleh menambahnya
dengan sekedar hawa nafsu dan dinilai baik. Jadi maksudnya itu menyebut Sayyidina Muhammad itu kalau di luar ibadah yang sudah diatur tata caranya boleh. Misalnya di sholawat di dalam sholat, dalam azan, di luar sholat, di luar azan boleh. Kalau orang mau menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di luarnya itu. Tapi kalau sudah ditentukan oleh Nabi, misalnya sholawat pada sholat, kemudian pada lafaz azan, pokoknya disebut nama Nabi yang sudah diajar oleh Nabi bacaannya. Kalau nggak ada Sayyidinya, nggak boleh dibaca pakai Sayyidina. Ya. Kemudian ke-15, menghilangkan huruf H dalam lafal hayya 'alas shalah. Jadi di ujung hayya 'alas shalah itu ada huruf H besar. Jadi sebagian tukang azan, muazin ini dia memanjangkan alif, H-nya dibuangnya. Jadi hayya 'alas shalah. Jadi hanya hilang. Ini salah. Harusnya itu apa? Hayya 'alas shalah. Ada hanya itu di ujung. Nah, ini harus diwaspadai ini ya. Ke-16, mengganti huruf H kecil dengan H besar pada lafal hayya 'alal falah. Sebagian muazzin dia mengganti huruf H, yakni yang kita kenal kalau dalam kita di Indonesia ini H kecil. H yang seperti kepala apa tuh nggak ada titiknya ya kan? H, tahu mak ya? Dengan H besar pada lafal hayya 'alal falah. Sehingga dia mengucapkannya hayya 'alal falah. Ini nyimpang ini, yang merubah dan merusak makna. Karena kalau kita baca H kecil hayya 'alal falah, gitu ya, bisa bedain mak H kecil dengan H besar. Mak ini kan rajin baca ini ya, baca Quran ya Pak ya. Itu artinya itu apa? Mari kita menuju apa? Kemenangan, ya kan? Ya enggak? Ya ini sholat kita itu membuat kita beruntung, yakni dunia akhirat. Hayya 'alal falah. Sukses, keberhasilan. Kalau dibacanya pakai H besar, hayya 'alal falah. Bisa bedanya, Mak? Apa artinya, Mak? Jadi berubah, marilah kita ke padang pasir. Ah, beda dah. Beda dah, Pak? Beda nian. Karena apa? Karena falah itu pakai H besar, itu artinya padang pasir yang tandus, yang tidak ada tumbuhan, ada air di sana. Nah, jadi yang benar itu hak kecil, falah. Falah, bukan falah. Ini kita kasih tahu nih ke muazin masjid kita juga nih. Itu. Jadi itu kalau orang gedang tapi kalau anak-anak Iya, betul juga sih. Kadang kita menegur orang dewasa itu sungkan. Ya ini nasihat untuk kita semua. Kadang kala juga yang padek tak mau azan, yang suara elok, yang jago tajwid tidaknya mau azan. Yang jemaah itu kan sudah Allah panjang banget gitu kan. Jadi lagi 2 kali 3 kali ikut tegur buat rumah.
Ya. Bukan Allah Akbar, enak itu Allahu Akbar. Ya. Sudah itu datang lagi. Iya, enggak apa-apa, Mak. Yang penting sudah ditegur. Iya, kan kita dengar itu tidak enak. Iya, betul, Mak. Itu tadi sudah kita bahas, tidak? Ya, ini memanjangkan huruf ba pada kata akbar. Itu berubah jadi genderang. Jadi kalau istilah kita tuh Bu, gendang. Nah. Iya, hati-hati itu. Bagus, Mak, udah negur, enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi kan negur itu kita bawa rumah. Apalagi baik-baik negurnya. Aku kece, suaranya bagus. Memang suaranya bagus, Kak. Iya. Panjang suaranya tuh. Nah, iya. Tapi kalau dalam bacaannya ini, Iya, harus tegur. adeknya tuh. Harusnya disempurnakan, enggak? Habis itu Mak kasih lontong tunjang enggak? Cek ada, coba kamu sampai dengan titik, coba kamu ulang lagi. Itu deh itu. Cepatkan barnya tuh. Iya. Benar. Sekali itu Udah lagi datang. besoknya dah datang lagi. Nah, itulah ya, memang kadang resiko kita menegur orang itu, kalau istilah anak sekarang tuh baper. Kalau istilah istri saya tuh baperan. Ya itulah, tapi nggak apa-apa Mak udah menegurnya. Ya kan, apalagi dengan cara yang baik, ya kan? Ya, jadi itu beberapa kesalahan. Ada 8 kesalahan yang berkaitan dengan bacaan, salah huruf, salah panjang, lihat tuh. Itu jadi balai salah itu. Kemudian kita lanjutkan yang ke-17, mengeraskan sholawat dan salam atas Rasulullah SAW setelah azan. Nah, ini banyak nih. Ini nggak ada itu. Sebagian muazzinnya habis azan itu dia baca sholawat. Sudah azan itu dengan suara keras. Kalau kita kasih tahu mereka pakai dalil itu, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dia bilang tuh Allah nyuruh selawat. Bahkan dia baca puluh hadis, siapa yang selawat kepadaku, kata Rasulullah, Allah limpahkan kepadanya 10 rahmat. Pokoknya dibacanya itu. Tapi kita kata kepada mereka, ini perintah Nabi supaya sholawat kepadanya setelah azan. Ya, ini umum meliputi muazin dan selainnya, kata dia itu ya. Nah, maka dijawab oleh kita, ya ini perintah yang bersifat umum dan kita sepakat dengan mereka. Syariatnya itu bersolawat kepada Nabi sesudah azan. Tapi yang jadi masalah itu caranya itu, yakni kaifiatnya itu gimana? Apakah sholawat itu dibaca kuat, atau pelan? Yang benar itu pelan. Ya. Jadi tidak ada disebutkan dalam hadis baik yang doib apalagi yang sahih. Itu Bilal tuh tukang azan Nabi di Madinah, Abi Mahzuro tukang azan Nabi di Mekah, termasuk juga Umi Maktum tukang muazin Nabi juga, atau muazin Nabi yang lain Sa'id bin Karzah ya radhiyallahu anhum. Mereka ada nggak ngerasin suara? Ya kan? Ini nggak benar ini. Jadi jelas ini perbuatan nggak ada sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan dalam fatwanya itu, para muazin telah mengada-adakan salawat dan salam atas Rasulullah SAW setelah azan, yakni dengan cara yang keras itu. Salawat dengan cara mereka yang lakukan ini bid'ah, kata beliau. Begitu pula ulama yang lain seperti Syekh Muhammad Abdu, Syekh Ali Mahfuz, mereka mengatakan itu bid'ah, nggak ada. Termasuk juga kalau kita itu di ini ya, di Indonesia ini kadang juga saya perhatikan beberapa masjid, insya Allah di sini enggak, sebelum azan tuh dia malah itu tadi, innallaha malaikatahu, kan? Pernah nggak mau dengar Mak? Itu nggak ada, mana? Sunnahnya tuh mana? Jadi ya muazzinnya sebelum azan dia innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru dia Allahu Akbar, enggak ada itu tuh. Langsung aja Allahu Akbar.
Bahkan ulama beda loh. Yang Amri tahu ya Mak ya? Apa ya? Muazzin itu ada ulama yang mengatakan nggak baca lagi dia doa. Itu yang benar. Kalau saya mengikuti yang itu. Ya ini orang yang membaca Allahumma rabba hazi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wa ba'asu maqamam mahmudan allazi wa'atta raditu billah dan seterusnya itu kan? Enggak ada, nanti kita masuk. Jadi itu yang baca itu bukan muazzin, tapi kita yang mendengar. Paham? Itu ada ulama yang berpendapat, kenapa? Karena muazzin itu dia sudah dapat keutamaan. Yakni dia muazzin. Yang kata Nabi nanti lehernya apa? Panjang itu. Jadi dia nggak baca apa-apa lagi, sudah. Dimulai dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditutup La ilaha illallah. Ulama saya pribadi ngikut pendapat yang itu. Walaupun memang ada ulama juga berpendapat dia baca juga. Kenapa? Kalau dibaca hadisnya itu memang siapa yang mendengar azan lalu dia mengikuti ya apa yang kemudian dia Allahumma rabba hazi da'wati tamah tadi itu, maka diampuni ya kan dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Bunda. Kalau apa nama selawat tadi itu kan mengiringi sudah tuh langsung untuk berdoa. Doa azan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru itu baca Allahumma rabba hazi da'wati tamah. Salawat tadi? Ya, selawat tadi. Jadi mengiringi yang sudah baca selawat itu. Sudah baru itu kata Allah. Enggak, yang setahu saya langsung itu Allahumma rabbaha zaid da'wati tamah wassalatil qa'imah. Allah alam, saya belum mengetahuinya. Ya Bunda ya. Saya belum mengetahuinya. Menyambut azan itu dengan sholat. Bukan menyambut azan. Sesudah. Iya, menyambut sesudah la ilaha illallah ya kan. Lalu baca Allahumma sholli ala Muhammad itu. Saya enggak tahu. Setahu saya langsung Allah. Kita juga pendengar membaca la ilaha illallah langsung Allahumma rabba hazi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata. Itu salahnya di situ. Wal fadila wa ba'asu maqamam mahmudanul lazi wa'atta. Ya. Jadi sebenarnya kapan ini bid'ah ini terjadi? Yakni orang baca sholawat tadi itu, ya. Bid'ah ini mula-mula muncul di Mesir pada tahun 761 Hijriah. Penyebabnya seorang sufi bertanya kepada saudara-saudaranya dari kalangan sufi juga, apakah kalian suka kalau aku menyuruh muazin bersolawat atas Nabi dengan keras setelah azan? Mereka jawab, ya. Kemudian dia berdusta. Dia mengklaim bahwa dirinya melihat Rasulullah SAW dalam mimpinya. Dan beliau memerintahkan demikian. Dia pun pergi kepada Muhtasib Kairo. Ya. Muhtasib itu pejabat negara yang menangani masalah ma'ruf nahi munkar. Namanya Najmuddin Muhammad At-Tanbadi. Dia ini pejabat bodoh juga. Ketika orang tadi sufi tadi bercerita dengan dia, maka pejabat ini memerintahkan semua muazin untuk melakukan itu setelah azan karena kebodohannya itu. Ini ada di kitab Al-Ibda fi Mudor Al-Ibtida halaman 157-158. Itulah terjadi di orang itu. Jadi ternyata dari gawe orang sufi yang dia ngaku dapat perintah itu dari Nabi. Inilah bedanya kita dengan orang sufi. Orang sufi itu dia hadis itu berlaku dari mimpi. Kalau kita nggak ada hadis itu dari mana? Dari kitab hadis yang ulama riwayatkan. Itu pun diperiksa lagi.
hadisnya, kecuali yang memang misalnya yang kumpulan kitab Sahih seperti Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Adapun yang kitab-kitab lain itu diperiksa lagi para ulama. Kita mengambil dari situ riwayat para ulama ahli hadis. Nah, orang sufi, jamaah, mereka ngambil hadis itu dari mana? Dari mimpi. Rusak nggak agama? Nanti kalau saya Amri mimpi lagi, habis azan baca surah Al-Fatihah, nanti kata muazzin la ilaha illallah, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahman, ya kan? Ngapa kok baca itu? Itu si Amri mimpi ketemu Rasulullah. Dalam mimpinya itu kata Rasulullah ke Amri, kau baca Al-Fatihah habis azan. Rusak agama. Rusak nih agama. Jadi agama kita tuh sudah jelas itu hadis ini di kitab ini, bukan dari mimpi. Nah, ternyata itu tadi rupanya. Nih di kitab ini dikatakan itu berasal dari Mesir tahun 761 Hijriah. Jadi sebenarnya perkara-perkara baru dalam agama ini seperti bid'ah dalam ibadah itu pasti ada yang pertama kali melakukannya. Kayak kita azan dalam kubur itu pasti ada yang pertama kali. Baik kita tahu, baik kita tidak tahu. Tidak mungkin. Dan pasti itu syaitan lah yang membisikkan orang itu, yang merayu, kau buatlah ini, buatlah ini. Padahal enggak ada sunnahnya itu. Yang ke-18, ucapan Allahu a'zam wal izzalillah, artinya Allah maha agung dan kemuliaan untuk Allah. Sebagian orang, yakni yang mendengar azan, ketika dia dengar azan dia baca tadi itu Allahu a'zam wal izzalillah. Ini juga salah, karena nggak ada dalilnya. Yang ada dalilnya itu dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kata Nabi, kita baca seperti yang muazin baca, kecuali yang pas hayya sholat. Kita baca apa? La haula wala quwata. Nggak ada baca apa tadi? Allahu a'zam. Ini buatan orang. Ya, Mak. Yang benar baca juga hayyala as-salatu khairum minan naum. Jadi kita mulailah merubah yang selama ini kita lakukan, lalu ternyata itu enggak ada, kita merubah. Atau kita selama ini amalkan, ternyata hadisnya atau ulama hadis lemah, ya kita tinggalkan. Gitu aja. Ya, Mak ya. Kemudian ke-19, berlebih-lebihan dalam memanjangkan mat pada lafzul jalallah. Jadi sebagian muazin berlebih-lebihan dalam memanjangkan mat lafzul jalallah dalam takbir, sehingga dia mengucapkannya dengan demikian, Allahu Akbar, Allah. Yang benar, ya, matnya itu mat apa? Mat tobi'i. Mat tobi'i itu berapa? 2 harokat. Yang nggak boleh kita lebihkan, ya. Kemudian yang ke-20, membuang ha dan mentasdidkan shin pada lafaz asyhadu. Ini banyak nih. Jadi huruf H-nya dibuang. Huruf Sin-nya, huruf Shin besarnya jadi double. Sebagian muazin membuang huruf H dan mendobelkan, mentasdidkan Shin pada kalimat syahadat untuk membagusin suaranya, menurut sangkaan dia. Jadi dia mengucapkan apa? Asyhadu alla. Jadi hanya hilang. Asyhadu alla, ini salah ini. Harusnya asyhadu, hanya tuh jelas. Ya. Jadi memang kita harus bacanya itu sesuai dengan makhraj. Dari mana huruf itu keluar?
setajwid hukum-hukumnya itu ya. Yang ke-21, mengucapkan syahadat dengan bentuk kata perintah. Sebagian muazzin mengucapkan isyhadu alla ilaha. Jadi dibacanya ish. Mungkin di sini kita enggak ini ya. Harusnya ash. Harusnya fathah, bukan bukan kasr. Jadi yang benar itu syahadat itu tersebut dalam bentuk kata mudhari, ya, kata kerja, kini, sedang, atau yang akan datang. Jadi muazzin itu menyebutkannya itu dia mengabarkan bahwa dirinya itu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang ke-22, mentasdid nun pada lafal alla ilaha illallah. Sebagian muazzin mengucapkan demikian. Apa itu? Asyhadu anna la ilaha illallah. Ini salah. Yang benar dia matikan nun itu dan masukkan dia ke dalam lam. Idgham apa? Bila gunnah ya. Betul gak? Jadi dia baca kita asyhadu alla, bukan asyhadu anna la ilaha. Yang ke-23, mengaitkan lisan pada lam dalam kata illa. Mereka mengucapkannya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah itu. Ilnya itu dia sangkutkan di mana? Di mana? Di lisannya itu. Ini salah ya. Yang benar dia mengucapkan lamnya itu bertasdid dengan panjang 2 lam saja, enggak lebih. Yang ke-24, berlebih-lebihan dalam memanjangkan lam pada kata ilah. Sebagian muazzin mengucapkan asyhadu alla ilaha. Nah itu. Ini keliru, yang matnya ini panjangnya di sini tobi'i ya, 2 harokat, nggak boleh lebih. Yang ke-25, mat atau panjang yang tiada asalnya pada ha kata ilah. Sebagian muazzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, hanya itu dibaca panjang. Ini kesalahan yang nyata ya. Yang ke-26, menambah alif pada kata hayya ya. Sebagian muazzin mengucapkan hayya alal fala, ya-nya itu dia panjangkan. Yang ke-27, merubah huruf H dari kata sholah menjadi huruf H. Jadi H besar jadi H kecil kalau istilah sekarang. Jadi hayya ala sholah, ini salah ya. Harusnya hayya ala sholah H besar. Ke-28, berlebih-lebihan dalam memancangkan ala. Hayya ala sholah itu. Sebagian muazzin ya. Ke-29, menambah ya sesudah hamzah kata ilah. Sebagian muazzin mengucapkan la ilaha illallah, salah itu. Harusnya la ilaha. Nah, dia bacanya la i. Mungkin nak ikut lagu kan? Itu salah. Yang ke-30, menambah ya sesudah hamzah kata illa. Jadi sebagian muazzin mengucapkannya la ilaha illallah. Ah, salah itu. Harusnya la ilaha illallah, bukan
la ilaha illallah. Ini perlu diluruskan, ini banyak kesalahan itu. Dia udah berapa kesalahannya dalam bacaan azan itu ya. Ini bukan membatasi, mungkin banyak. Perlu, saya ada 2 kitab yang khusus membahas tentang azan itu. Saya ingat Amrisi ada 2 masjid yang pernah saya bahas itu, yang memang khusus membahas azan. Pernah ada 2 kali pertemuan di 2 masjid. Saya lupa, Masjid Muwajahidin Komplek Dolok kalau nggak salah ya. Nah, berubah mereka, alhamdulillah sejak itu. Bahkan mereka langsung saya suruh mengundang yang ahli tajwid, ahli apa. Saya suruh mereka untuk mengundang qori lah, untuk ngajari azan. Yang ke-31, menambah pada zikir yang diriwayatkan secara sahih dalam doa setelah azan. Ini yang kata Mak tadi ya. Sebagian muazzin dia mengucapkan, menyebut Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati sayyidana Muhammad. Dia tambah kata sayyidana. Walaupun maknanya bagus penghulu. Yang benar itu ati Muhammad. Enggak ada pakai kata sayyid itu. Karena lafaz yang maksur yang dari riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada tambahan itu. Seperti hadis Al-Bukhari dari Jabir bin Abdullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'un nada Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadan wasilah wal fadilah wa ba'ashu maqaman mahmudanil lazi wa'attah." Apa kata beliau? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengucapkan ketika mendengar azan, ya Allah Tuhan dari seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, sampaikanlah kepada Muhammad wasilah, apa itu derajat yang tinggi dan kemuliaan. Bangkitkanlah dia pada tempat yang terpuji yang engkau janjikan padanya. Apa yang kita dapat kalau baca zikir ini? Kata Nabi, dia dapat syafaat pada hari kiamat. Jadi kalau kita pengen dapat syafaat, amakku sekalian, apaku sekalian, budaku sekalian, uniku sekalian, bacalah doa sesudah azan ini. Setiap kita habis azan. Apa ya Mak ya? Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqama mahmudanil lazi wa'attah. Apa tadi? Nabi berjanji ngasih syafaat kepada kita. Kan gampang. Ikutin aja azan apa? Azan muazzin tadi. Pas selesai azan kita baca tadi itu. Nah, yang ke-32 ini yang kata Mak tadi itu, menambah kalimat ad-darajah ar-rafi'ah. Sebagian muazzin mengucapkan Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah. Tambahan wad darajatar rafi'ah ini, walaupun maknanya bagus, yakni derajat yang tinggi, ini tidak ada riwayatnya. Jadi semua lafaz walaupun dia bagus menurut kita, kalau tidak ada Nabi ngajarnya, tidak boleh kita masukkan ke dalam lafaz solawat yang sudah diajar oleh Nabi. Jadi kalau udah Nabi, seperti dalam sholat, Nabi kan sudah ada sholat kan, dalam sholat itu ada solawat kan, ya ini habis kita tahiyat sebelum salam, nggak boleh kita tambah-tambah, tidak boleh kita kurang apa. Itu yang kata Nabi. Nah, ada tambahan saya ini. Kalau di luar sholat, yakni di luar doa azan, zikir azan, atau di luar yang sudah disyariatkan lagi, itu boleh saja. Kita nyebutnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad waktu ada penceramah dengan boleh. Tapi kalau yang sudah ditentukan, tidak boleh kita tambah. Sampai sini paham ya? Karena lafaz tadi itu wad darajatar rafi'ah tadi itu enggak ada ya. Yang ke-33 tambahan tadi itu Mak, innaka la tuhliful mi'ad.
Ya. Tambahan innaka la tuhliful mi'at ini ulama mengatakan lemah, bahkan rancu. Kalau Syekh Albani bilang tambahan ini rancu karena tidak ditemukan dalam riwayat hadis dari Ali bin Iyasi. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ke-34, menambah ya arhamar rahimin. Bagian muazzin dia tambah wa ba'ashu maqama mahmudanil ladzi wa'atta ya arhamar rahimin. Tambahan ya arhamar rahimin enggak ada. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tambahan ini tidak terdapat dalam satu riwayat hadis pun. Ya. Barangkali satu lagi ini tambahan Allahumma inna as'aluka bihaqqo hazihi da'wati tammah. Ini juga tambahan ini riwayatnya saz, apa itu bertentangan dengan riwayat yang sahih. Kata Syekh Albani ini tambahan yang tidak disebutkan selainnya, yakni selain dari Al-Baihaqi. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan dalam ibadah azan dan iqamah. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.